Soal nomor 11, tantangan pada acara lomba 17 Agustusan di SMPN 1 Taman, diadakan lomba mengisi air dalam wadah berbentuk kerucut dengan melewati perjalanan sejauh 5 meter. Pada pengambilan awal, tiap peserta mengisi setiap wadah secara penuh. Setiap meter yang ditempuh maka air akan berkurang sebanyak 1/10. Jadi setiap meter akan mengalami pengurangan 1/10. Maka kalau ada 5 meter, ini jarak yang ditempuh, berarti 5 dikali dengan 1/10. Hasilnya adalah 5/10 atau sama dengan 1/2. Jadi sampai di tujuan, maka volume air yang terkumpul itu adalah setengahnya dari volume kerucut. Ya, jadi di sini untuk mencapai terkumpulnya dalam satu perjalanan ini berarti tinggal 1/2 dikalikan dengan volume kerucut. Jadi sama dengan 1/2. Rumus volume kerucut itu adalah 1/3 PR kuadrat ya kali T. Jadi 1/2 dikali 1/3, pi-nya adalah 3,14, kita pakai 3,14. Dan di sini perhatikan diameternya adalah 10 cm, maka jari-jarinya adalah 5. Jadi jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Jadi kita masukkan di sini 5 menjadi 5 kuadrat dikali T. T-nya adalah 12 cm ya, 12 cm. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita perhatikan setengah kali 1/3 itu adalah 1/6 dikali 3,14 dikali 5 kuadrat itu adalah 25, dan di sini menjadi 12. Ini bisa kita coret. Ini sisa tinggal 2. Jadi 2 dikali 25 adalah 50. Jadi 3,14 dikali dengan 50. Maka hasilnya adalah 157 ya, 157. Satuannya sentimeter kubik. Nah, ini air yang terkumpul. Air yang terkumpul di tujuannya, jadi dari awal pengambilan terus di perjalanan bocor 1/10 bagian setiap meternya, berarti nyampe ke tempat tujuan itu menjadi tinggal setengahnya, dan ini totalnya segini, setengah dari volume kerucut. Nomor 12, urutkan bilangan berikut ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi di sini kita akan mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini harus kita rubah dulu. Untuk yang 0,98 kali 10 pangkat 4 ini artinya menjadi 9.800. Jadi 9.800. Dan yang ini menjadi, kalau yang ini tidak usah dirubah lagi ya. Yang ini 1000, berarti yang ini kita rubah menjadi 5.200 ya. Yang ini menjadi 5.200. Dan yang ini tetap. Jadi kalau yang dari yang terbesar ke yang terkecil, angka terbesar adalah 9.200. Jadi yang pertama urutannya adalah D, yang keduanya adalah C, yang ketiganya ini sudah dari 9.800 ke 5.200, berarti ke 1000. 1000 itu adalah F. Terus setelah F, setelah 1000 berarti turun lagi ke A. Tinggal 7. Terus ke B, dan terus ke E ya, jadi ke E, ini huruf E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini jawabannya untuk soal nomor 12. Soal nomor 13, cahaya bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Berapa jauh cahaya bergerak dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Dan setiap harinya itu ada 24 jam. Setiap jamnya itu ada 60 menit. Dan setiap menitnya itu ada 60 detik. Berarti sekarang tinggal dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita perhatikan kalau dikalikan 1 ini semuanya tetap ya. Yang ini kita tulis dulu 365 dikali 24.
Terus 60 kali 60 di sini kita tulis menjadi 36 kali 10 pangkat 2. Terus dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 10 pangkat 8. Dan sekarang supaya angkanya menjadi lebih mudah, ini nanti dijumlahkan ya pangkatnya. Terus 3 kali 4 ini menjadi 72. Jadi di sini 365 dikali 72 dikali 36 dikali, nah sekarang pangkatnya kita jumlahkan jadi 10 pangkat 10. Dan yang ini kalau dikalikan kita bisa gunakan kalkulator, hasilnya adalah 946,080 dikalikan dengan 10 pangkat 10. Ini kalau dibuat menjadi notasi ilmiah, maka komanya kita pindahkan dari sini ke sini. Jadi angka yang dilewati di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 angka yang dilewati. Jadi kita tulis menjadi 9,4608 kali 10 pangkat. Tadi yang dilewatinya 5, berarti jumlahkan dengan yang di sini. Jadi nah pangkat 15. Jadi satuannya di sini adalah meter. Soal nomor 4, tuliskan hasil perpangkatan berikut ini. Kita kerjakan yang bagian A. Di sini ada 1/2, 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu artinya 6 kali 6 36 kali 6 216. 216 dikurangi 4 kuadrat itu adalah 16. Ini menjadi setengah. 216 kurangi 16 itu adalah 200. 200 kali setengah menjadi 100. Nah ini untuk jawaban yang A. Sekarang untuk jawaban yang B, 8 ditambah 3 kali di sini min 3 pangkat 4. Kalau min 3 dipangkatkan dengan genap, ini negatif ya. Yang bilangan dasarnya negatif dipangkatkan dengan pangkat yang positif, maka ini menghasilkan nilai positif. Jadi yang min 3 pangkat 4 di sini kita bisa tulis menjadi 3 pangkat 4. Jadi di sini kita tulis 8 ditambah 3 dikali ini sama saja dengan 3 pangkat 4. Maka di sini 8 ditambah 3 pangkat, ini sebenarnya pangkat 1. Dijumlahkan ini menjadi pangkat 5. Jadi pangkat 5, ini angka 5-nya. Nah, 3 pangkat 5 itu adalah 3, 9, 27, 81, 243. Jadi sama saja dengan 8 ditambah 243. Jadi hasilnya adalah 251. Dan sekarang kita lanjutkan ke bagian C. Di bagian C, 6 pangkat 4 dikurangi dengan 4 pangkat 4. Kurangi 4 pangkat 4. Dibagi dengan 3. Ini bagi dengan 3. Nah, maka hasilnya 6 pangkat 4 itu adalah berarti 6 kali 6 36 kali 6 216 ya. 216 kali 6 berarti 1296. Jadi 1296 dikurangi 4 pangkat 4. Berarti sama saja dengan 16 kali 16 256. Ini dalam kurung dibagi dengan 3. Nah, berarti kalau kita kurangkan 296, ini angka 9-nya rada unik ya. Jadi sama dengan 114040 dibagi 3 jadi per 3. Nah, ini jawabannya. Sekarang kita masuk ke yang bagian D. Di bagian D, 1/4 dipangkatkan dengan 4. Yang 1 kalau dipangkatkan dengan angka berapapun akan tetap 1 ya. Jadi yang di sini kita bisa tulis menjadi 1 per, perhatikan yang 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Di sini dipangkatkan dengan 4 dikalikan dengan yang di sini min 1 per 16 itu adalah 2 pangkat 2 4 8 16 ya. Jadi 2 pangkat 4. Di sini dipangkatkan lagi dengan 2 ya. Nah, di sini ada bilangan negatif. Kalau dipangkatkan dengan genap, ini akan menghasilkan nilai positif.
Jadi yang di sini bisa kita tulis 1/2/8 dikali dengan yang ini menjadi positif karena di sini pangkatnya dikuadratkan ya. Negatif kali negatif jadi positif. Jadi 1/2/4. Nah 2 kali 4 jadi 2/8. Nah ini sama dengan 1/2/16. Atau kita bisa tulis menjadi 2/-16. Atau kalau 2/16 kalau kita hitung itu nilainya menjadi 6, 5, 5, 3, 6. Soal nomor 15, dapatkan nilai N dari persamaan berikut. Kita kerjakan yang bagian A. 3/N itu sama dengan 243. Dan kita rubah yang 243 itu adalah sama saja dengan 3/4. Nah, karena di sini bilangan dasarnya sudah sama, ya, sudah sama bilangan dasarnya sama-sama 3, berarti tinggal ambil pangkatnya. Jadi N sama dengan 4. Dan sekarang kita kerjakannya ke bagian B. Di sini ada 2/N ditambah 1 sama dengan 1/16. Dan kita bisa tulis di sini jadi 2/N plus 1. 1/16 itu adalah 1/2/4. Dan ini kita ke ataskan. Jadi kalau ada 1/A/N, ini kalau dikeataskan ini menjadi A/-N. Sekarang kita implementasikan ke soal. Jadi di sini adalah 2/N plus 1 sama dengan ini dikeataskan menjadi 2/-4. Maka ini bilangan dasarnya sudah sama, jadi tinggal kerjakan yang pangkatnya. Jadi N tambah 1 sama dengan -4, maka N sama dengan -4 kurangi 1. Maka -4 kurangi 1 nilainya adalah -5. Nah ini jawabannya untuk yang bagian B. Sekarang kita masuk ke bagian C. 4/N sama dengan di sini ada -2. -2-nya pangkat ini pangkat 0 pangkat 6 ya. Pangkat 0. Pangkat 0. Kalau bilangan dipangkatkan dengan 0, maka nilainya akan menjadi 1. Jadi yang di sini kita tulis 4/N sama dengan 1. Berarti seperti tadi, kalau bilangan dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Berarti di sini 4 pangkat berapa yang hasilnya 1, maka N sama dengan 0. Sekarang masuk ke bagian D. Di sini ada nilai 48 dibagi dengan 3 sama dengan N/4. Nah, kita batasi dulu. 48 itu adalah kalau dibagi dengan 3 itu menjadi 16. 16 sama dengan N/4. Dan 16 itu adalah 2/4 4, 8, 16. 2/4. Jadi sama dengan N/4. Perhatikan pangkatnya sudah sama. Berarti 2/4 itu sama dengan N/4. Maka berapa N? Ya. Jadi sudah jelas N-nya adalah 2. Soal nomor 6, satu karung yang berisi beras memiliki massa 50 kg. Jadi diketahui massa sama dengan 50 kg. Kalau kita rubah ke dalam gram, ini menjadi 50.000 gram. Nah, ini menjadi 50.000 gram. Nah, seperti ini. Maka kalau kita buat ke dalam notasi ilmiah, ini menjadi 5 dikali 10⁴. Dan sekarang andaikan tiap butir beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 2,5. Sekarang satu butir beras, satu butir ini berarti sama dengan, di sini diketahui nilainya adalah 2,5 kali 10⁻². Dan pertanyaannya adalah berapa banyak butir beras dalam karung tersebut. Jadi sekarang kita kerjakan. Untuk mencari jumlah butir, berarti mencari jumlah butir di sini. Nah, jadi sama dengan
5 kali 10 pangkat 4, jadi total berat totalnya tadi adalah 50 kg atau 50.000 gram dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2. Dan setelah ini berarti kita tinggal hitung. Yang 10 pangkat min 2 ini dikeataskan menjadi positif. Jadi harus diingat ke rumus yang A pangkat N kalau dikeataskan menjadi A pangkat min N, dan sebaliknya. Jadi kalau ada 1 per A pangkat min N dikeataskan ini menjadi A pangkat N. Maka yang ini kalau dikeataskan menjadi 10 pangkat 2. Nah, jadi kita tulis di sini 5 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 2 dibagi 2,5. 5 dibagi 2,5 itu adalah 2. Jadi 2 dikali 10, di sini 4-nya dengan 2 dijumlahkan pangkatnya jadi 2 kali 10 pangkat 6. Jadi ada, kalau nolnya 6 itu berarti juta ya. Jadi ada 2 juta butir. Jadi ada 2 juta butir. Soal nomor 7, seluruh planet yang ada di dalam tata surya melakukan gerakan revolusi mengelilingi matahari. Planet Neptunus memerlukan waktu 2,5 kali 10 pangkat 2 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu putaran penuh. Matahari memerlukan waktu selama 2,25 kali 10 pangkat 8 tahun untuk mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Sekarang, berapa banyak revolusi yang dilakukan oleh planet Neptunus dalam mengelilingi matahari ketika matahari menyelesaikan gerakan mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh? Jadi caranya yang ini, waktu yang dibutuhkan oleh matahari dibagi dengan waktu yang dibutuhkan oleh Neptunus untuk mengelilingi matahari. Jadi kita bagikan di sini 2,25 dikali 10 pangkat 8 dibagi dengan, di sini angkanya adalah 2,5 kali 10 pangkat 2. 2,5 dikali 10 pangkat 2. Ini kalau dikeataskan ini menjadi minus ya. Jadi di sini kita tulis 2,25 kali 10 pangkat 8. Kalau ini dikeataskan menjadi 10 pangkat min 2. Sekarang ini tinggal dibagi dengan angka 2,5. Jadi hasilnya kita perhatikan, ini dibagi ini adalah 0,9. Ini dengan ini kita kerjakan, ini menjadi 10 pangkat 6. Berarti ini kalau dibuat notasi ilmiah menjadi 9 kali 10 pangkat, ini ini kan 9 per 10, jadi 10 pangkat 5. Nah ini waktu yang jadi sebanyak 9 kali 10 pangkat 5 ya putaran Neptunus dalam mengelilingi matahari ketika matahari berputar mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Soal nomor 18, setiap jantung manusia rata-rata memompa sekitar 7 kali 10 pangkat 2 liter dalam setiap detak jantung. Dalam tiap menit, rata-rata jantung manusia berdetak 70 kali. Berapa liter darah yang dipompa oleh jantung manusia dalam waktu 1 tahun? Di sini dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Kalau dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Dan dalam 1 harinya itu ada 24 jam. Dan dalam 24 jam, setiap jamnya itu adalah 60 menit. Di sini kita tidak perlu merubah ke dalam detik karena di sini di soalnya dalam tiap menitnya, berarti yang dibutuhkan hanya dalam tiap menit. Tinggal dikali dengan 70 ya, dalam tiap menitnya menghasilkan 70 detak jantung. Terus dikali, nah sekali pompa rata-ratanya di sini adalah 7 kali 10 pangkat min 2. 7 kali 10 pangkat min 2. Dan ini kalau kita kerjakan, maka hasilnya menjadi 2.575.440. Dan sekarang kalau dibuat ke dalam bentuk notasi ilmiah yang secara utuhnya akan menjadi seperti ini, 2,575
440 kali 10 pangkat 6. Dan kalau dibulatkan sampai 2 desimal, perhatikan berarti angka yang ini yang kita bawa, tapi kita perhatikan yang di sini kita bulatkan ke sini. Jadi kalau lebih besar sama dengan 5 itu harus dibulatkan. Jadi di sini menjadi 2,58 kali 10 pangkat 6. Nah ya, dan ini adalah hasil pembulatan untuk 2 desimal. Nah, seperti ini untuk jawaban nomor 18 ya. Jadi caranya cukup mudah. Sekarang ke nomor 19, nyatakan benar atau salah. Perhatikan yang bagian A, 6 pangkat 3 kalau dibagikan dengan 6 pangkat 3, ya ini habiskan, ini menjadi 1, di sini menjadi 1, maka hasilnya adalah 1. Di sini nilainya 0, maka untuk yang bagian A salah. Dan perhatikan untuk yang bagian B, kita harus ingat ke rumus A pangkat M ya. Misalkan A B dipangkatkan dengan M. Maka ini nilainya menjadi A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Nah, menjadi seperti ini. Jadi diperhatikan di sini ada 2 dikali 6 pangkat dengan 5, maka kita bisa tulis menjadi 2 pangkat 5 dikali dengan 6 pangkat 5. Perhatikan ini 2 pangkat 5 kali 6 pangkat 5. Jadi untuk jawaban B betul. Sekarang kita masuk ke bagian C. Kita bagian C, perhatikan 2 pangkat 5 2 per 5 maksudnya dipangkatkan dengan 7. Berarti di sini menjadi 2 pangkat 7 sampai sini betul ya. Yang di sini harusnya 5 pangkat 7 dan di sini nilainya min 7. Berarti yang ini salah. Ya, jadi untuk yang C salah. Sekarang untuk yang C salah ya. Yang bagian D, kita perhatikan, kita harus ingat ke rumus seperti ini. Kalau ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, perhatikan bilangan dasarnya sama, maka ini hasilnya menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Sekarang perhatikan di sini bilangan dasarnya sudah sama-sama 4 ya. Jadi yang 4 pangkat 3 kalau dikalikan dengan 4 pangkat 7, ini bilangan dasarnya sudah sama. Ini bisa menjadi 4 pangkat 10. Nah, berhubung di sini dirubah menjadi 2, 4 itu adalah sama dengan 2 pangkat 2. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Di sini kita pangkatkan lagi dengan 10, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 20. Perhatikan jawabannya 2 pangkat 20, maka untuk yang bagian D betul. Soal nomor 20, sederhanakan bentuk di bawah ini. Sebenarnya kita bisa langsung mengerjakan dengan mencoret ya antara pembilang dengan penyebutnya. Tapi di sini saya akan terangkan ya satu persatu secara detail. Jadi kita langsung saja kalikan yang atas dengan yang atas, ini dengan ini. Di sini ada A pangkat 5, di sini ada A-nya pangkat 1. Jadi kalau dikalikan menjadi A pangkat 6. Sekarang perhatikan nih giliran yang B. Di sini B-nya pangkat 3, di sini tidak ada lagi. Jadi kita tulis saja di sini B pangkat 3. Di sini ada C-nya pangkat 3, di sini ada C-nya 1 ya. Jadi C pangkat 1. Jadi kalau dikalikan ini menjadi C pangkat 4. Dibagi, nah, ini ada angka 8. 8 kita simpan di depan. Dibagi 4. Nah, perhatikan 4 dikali 3 ini menjadi 12. Ini menjadi 12. Terus B dengan B dikalikan ini menjadi B kuadrat. Dan C kali min C pangkat min 3 ini menjadi C pangkat min 2. Nah, sekarang untuk yang 8 dengan 12 kita bisa perkecil. Kita bagi 4. Yang ini menjadi 8 dibagi 4 itu adalah 2. Ini kita tulis pernya jadi 2 per 3. Sekarang yang A-nya di bawah tidak ada, jadi yang di atas aman ya, tidak ada perubahan. Sekarang untuk yang B-nya, perhatikan yang di atas B-nya ada 3, di bawah B-nya ada 2.
Berarti kalau dikurangkan ini yang di atas tersisa 1, di bawah habis ya. Nah, jadi B-nya tinggal 1. Dan sekarang yang ini di atas ada 4, ini kalau dikataskan ini menjadi positif. Jadi menjadi positif 2. Jadi kalau dikataskan menjadi positif 2 terus dijumlahkan dengan 4. Atau kita tulis saja seperti ini. C4 dikali C pangkat 2. Maka ini bisa ditulis menjadi 2A6B, ini huruf B. C pangkat 6 ya, C pangkat 6 per ini B-nya habis ya. Jadi 2/3. Nah, ini per 3. Jadi jawabannya untuk yang bagian A seperti ini. Sekarang untuk ke bagian B, kita perhatikan yang bagian B. 2, ini M pangkat 0. Kalau M pangkat 0 itu adalah 1. Ini artinya 1. Jadi 2 kali 1 yaitu 2. Dikalikan M pangkat 2/3. Jadi 2M pangkat 2/3. Ini angka 2/3. Sekarang yang bagian C. Kita perhatikan di sini ada M-nya, ini pangkat berapa ya? Pangkat 3 ya. Di sini ada M pangkat 3 ditambah 4 per M pangkat min 3. Di sini yang ini kita bisa naikkan ke atas. Ini menjadi M pangkat 3 ditambah 4 M pangkat 3 juga. Jadi positif. Nah, jadi positif. Jadi anggap saja misalkan M pangkat 3 itu sebagai X, ini sebagai X juga, berarti X ditambah 4X itu adalah 5X. Berarti kalau 5X itu kita tulis 5, X nya kita ganti dengan M lagi, jadi 5M pangkat 3. Ini untuk soal yang bagian C. Berarti di sini A, B, C ya, soalnya sudah kita kerjakan semua.